Hai Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda dimanapun di sini di program terbaru kita Tribun Ambon yaitu Rapot Radio on Podcast Tribun Ambon. Bukan rapot anak sekolah ya Tribuners, ini beda lagi. Di rapot ini nanti ya Putri akan nemenin siang hari kalian. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Tri akan memberikan sejumlah informasi yang pastinya penting untuk Tribuners dengarkan. Jadi jangan lupa untuk saksikan di live kami ya di Facebook fanpage dan juga kanal YouTube Tribun Ambon serta di TikTok juga nih pastinya. Jangan lupa tap-tap layarnya dan juga di-share bagi teman-teman yang dirasa penting. Boleh silakan di-share ke teman-teman kalian semua. Ya, Tribuners. Nah, untuk mengawali rapot kita pada siang hari ini, Putri ingin membagikan info cuaca nih. Nah, info cuacanya sendiri Tribuners, perkiraan dari BMKG ya per Selasa 11 Februari 2025 ini di pukul 14.22 cuaca di angka 28 derajat dengan kelembapan 66% dan juga kecepatan angin di angka 12,3 km per jam. Nah, Tribuners, secara umum memang ya cuaca di Maluku ini sedang tidak begitu baik sehingga BMKG juga memberikan peringatan begitu ya kepada kita semua, apalagi untuk saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang melaut ya, diharapkan sangat berhati-hati ataupun kalau bisa jangan melaut dulu karena memang cuacanya saat ini lagi tidak bagus ya. Walaupun imbasnya mungkin akan ke makanan kita ya, makanan kita sehari-hari itu kan kita orang Maluku sukanya ikan. Jadi memang agak berdampak, harga ikan saat ini memang lagi mahal diakibatkan cuaca lagi buruk tadi nih Tribuners. Dan Tribuners, saya juga ingin mengingatkan bagi kalian yang mungkin ingin memberikan tanggapan ya terhadap sejumlah informasi yang nanti Putri sampaikan, boleh langsung aja di komen, nanti dibacain dan kita bisa interaksi. Oke, kita lanjut ke info selanjutnya yaitu info gelombang. Nah, untuk tinggi gelombang sendiri nih Tribuners, tinggi gelombang dengan ukuran 1,25 sampai 2,50 meter ya, hitungannya ini sedang berpeluang terjadi di perairan utara dan selatan Pulau Buru, kemudian juga perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, perairan utara dan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur selatan, kemudian perairan Seram bagian timur Pulau Gorom, dan juga perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kai, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan Wetar, dan juga Laut Banda. Nah, jadi untuk teman-teman ya, sekali lagi yang berada di perairan-perairan yang tadi Putri sebutin, itu kalau bisa ya, semuanya hati-hati sekali lagi. Dan untuk gelombang tinggi ini Tribuners ya, dengan tinggi 2,50 sampai 4 meter berpeluang terjadi di 3 perairan yaitu perairan barat dan timur Tanimbar,
Hai Tribuners, selamat siang dan apa kabar Anda dimanapun berada ya. Senang sekali saya Putri Utami hari ini kembali menyapa Tribuners di program terbaru kami, yaitu Rapot Radio on Podcast tribunambon.com. Tapi ini rapot bukan rapot anak sekolah ya Tribuners. Jadi rapot ini merupakan program terbaru kami di mana selama kurang lebih 30 menit ke depan Putri akan menemani Tribuners semua dengan informasi-informasi yang pastinya penting untuk Tribuners ketahui ya, dan juga Tribuners bisa bergabung lewat live kami di kanal YouTube, Facebook fanpage dan juga akun TikTok tribunambon.com. Dan untuk Tribuners yang mungkin ingin memberikan tanggapan mengenai sejumlah informasi yang nanti Putri bacakan, boleh silakan di komen aja, nanti akan kita bacakan dan akan kita tanggapi ya. Dan juga jangan lupa di TikTok boleh di tap-tap layarnya dan juga di share untuk teman-teman dan keluarga kalau dirasa informasi-informasi ini penting untuk diketahui mereka. Oke Tribuners, nah di rapot kali ini akan kita awali dengan info cuaca ya. Kalau di Kota Ambon sendiri Tribuners ini bisa dilihat memang cuacanya agak cerah ya hari ini. Jadi berdasarkan perkiraan BMKG ya, perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku per Selasa 11 Februari 2025 hari ini ya, di pukul 14.31 cuaca di angka 28 derajat dengan kelembapan 66% dan kecepatan angin di angka 12,3 km per jam. Nah, secara umum sendiri ya, Tribuners memang cuaca di Maluku ini sedang terlihat banyak sekali bencana-bencana yang terjadi dikarenakan cuaca buruk. Ada terjadi kapal atau speedboat yang tenggelam, kemudian juga angin kencang yang mengakibatkan beberapa rumah rusak, beberapa pohon juga sempat tumbang. Nah, jadi diimbau untuk Tribuners semua ya, memang BMKG kemarin juga sempat mengeluarkan imbauan untuk kondisi cuaca yang memang buruk. Oke Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya yaitu info gelombang. Nah, untuk tinggi gelombang dengan ukuran 1,25 sampai 2,50 meter ya dengan hitungan sedang ini berpeluang terjadi di beberapa perairan, yaitu perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, perairan Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease, perairan utara dan selatan Maluku Tengah, perairan Seram bagian timur selatan, perairan Seram bagian timur Pulau Gorom, perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kai, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan Wetar dan juga Laut Banda. Ini hitungannya masih tinggi gelombang yang sedang ya. Dan untuk tinggi gelombang dengan 2,50 sampai 4,0 meter ya dengan hitungan tinggi berpeluang terjadi di perairan barat dan timur Tanimbar, perairan Kepulauan Babar dan juga Laut Arafuru. Nah, untuk info gelombang ini Tribuners ya juga pastinya diimbau untuk saudara-saudara kita yang mungkin sedang melaut untuk lebih berhati-hati, dan juga kalau bisa ya, kalau memang di daerahnya gelombangnya lagi tinggi, kalau bisa jangan melaut dulu dan lebih mengutamakan keselamatan ya, walaupun pasti juga memang hal itu akan berimbas ke kita nih masyarakat pemakan ikan ya, yang akhirnya sekarang tuh jadi mau beli ikan agak pikir-pikir dulu ya, karena harga ikan saat ini lagi mahal imbas dari cuaca buruk itu. Nah, untuk Tribuners yang memang suka makan ikan ya, kita makan mie dulu kali ya, atau telur, atau diganti sama tahu dan juga tempe boleh kalau harga ikannya lagi tinggi kayak gini.
Nah, Tribuners, untuk selanjutnya kita akan melihat info gempa. Nah, kita akan lihat data dari BMKG ya yang selalu diupdate nih Tribuners. Untuk gempa bumi ini sekitar 41 menit yang lalu terjadi gempa dengan magnitudo 4,1 di 94 km barat daya Langgur ya, Kabupaten Malra, dan juga 98 km barat daya Tual dengan kedalaman 261 km. Dan juga sekitar 1 jam yang lalu terjadi gempa dengan magnitudo 4,5 yang terjadi di 69 km barat laut Tepa MBD dan juga 91 km utara Luang Sermata MBD dengan kedalaman 334 km. Ya, jadi untuk Tribuners yang ada di MBD ya, di Tepa dan juga Luang Sermata serta Tual dan juga Langgur ya, semoga tetap baik-baik saja di sana ya. Hati-hati dan terus memantau info-info yang dikeluarkan oleh BMKG. Dan juga ini sekitar 10 jam yang lalu ya Tribuners, terjadi gempa dengan magnitudo 3,6 di 106 km utara Wahai, Maluku Tengah, dan juga 120 km utara Sawai, Maluku Tengah dengan kedalaman 10 km. Ya Tribuners, itu dia tadi info gempa terbaru ya, updatean dari BMKG. Kita mau cek dulu apakah ada komen yang masuk di TikTok Kamindo. Aduh, ini sepertinya udah, oh ada banyak yang nonton. Halo Tribuners, ada 27 orang yang nonton di TikTok dan ini beberapa ada yang komen. Kita lihat dulu ya. Ini dari Kamaudi. Kamaudi yang ada di Wahai. Oh, kakak di Wahai nggak ngerasa ya? Nggak ngerasa mungkin karena skalanya agak kecil kali ya, tapi emang itu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BMKG. Mungkin Kak Maudi juga bisa ngecek di berbagai akun media sosialnya BMKG, semuanya itu biasa diupdate selalu ya, kalau memang ada selalu diupdate di sana. Jadi mungkin Kak Maudi juga bisa update ya. Oke, Kak Maudi ini juga nanya umur berapa. Halo Kak Maudi, aku umurnya 25 ya, jalan 26. Salam kenal ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share. Oh oke, kakak kecil saja kapan jadi sing rasa. Iya mungkin ya, tapi memang data yang kami sampaikan itu berdasarkan data dari BMKG. Oh iya, ada juga yang komen nih, ada Kak Ninon. Halo Kak Ninon, selamat bergabung. Kakak, ikan sekarang mahal. Iya nih, harga ikan di pasar sekarang memang lagi mahal ya, bukan hanya di Ambon tapi memang di beberapa daerah ya, sesuai laporan dari jurnalis kami di daerah ada di Malten juga memang harga ikannya lagi mahal. Kemudian juga di Malra itu juga sama, lagi mahal, imbas dari memang cuaca yang lagi buruk, gelombang yang tinggi. Jadi ya kita sabar-sabar aja ya. Itu dia tadi yang saya bilang, kalau bisa makan tempe dan juga tahu, boleh sekali-sekali di change dari ikan kita beralih ke tempe tahu, nanti kita balik lagi ke ikan kalau harganya udah mulai turun. Oke Tribuners. Oh ini Kamadi lagi komen juga. Lalu kira-kira mau bilang Tribun kasih turun. Nanti ya kita tunggu, mungkin akan turun dalam beberapa hari.
terus kita update untuk Tribuners semua. Ada juga yang bilang Katong beli ayam saja karena ada turun harga tuh. Benar sekali. Harga ayam itu juga lagi turun ya Tribuners. Jadi boleh tuh dicoba untuk makan ayam. Tapi emang kita orang Ambon tuh kayaknya lebih suka ikan kali ya daripada ayam. Nggak tahu ya kalau Tribuners, kalau aku sih sebenarnya lebih suka ikan daripada ayam. Ikan di Wayame 3 ekor 25.000. Nah tuh kan mahal nggak tuh menurut kakak? Mahal. Kebakaran sudah padam kak. Oh ya kakak, kita juga barusan tadi dapat informasi dari jurnalis kami di lapangan ya. Itu sekitar pukul 13.00 tadi ya terjadi kebakaran di Kelurahan Uritetu, Kota Ambon. Nah, Tribuners akan selalu kami update kepada Anda ya bahwasanya tadi terjadi kebakaran di kawasan Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, tepat di samping dealer Suzuki. Ini laporan wartawan kami Maula Mpelu di lapangan ya Tribuners. Dan dari pantauannya tadi sekitar pukul 13.00 kobaran api masih membakar sejumlah rumah. Itu tadi ya pukul 13.00. Nanti akan kita update terus saat ini seperti apa. Jangan lupa ya untuk terus mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com. Ya, boleh langsung ke sana karena kami selalu update nih Tribuners. Dan area yang sempit juga menjadi kesulitan ya. Kesulitan tim pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Dan katanya tadi udah lebih dari 3 unit mobil dikerahkan ke sana. Semoga sudah bisa dipadamkan dan juga tidak ada korban jiwa. Semoga ya Tribuners ya, kita doakan ya. Dan juga penyebab kebakaran belum diketahui pasti, tapi pasti akan terus diupdate ya. Ada lagi nggak nih yang komen? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Faid. Info bumi raja-raja. Ayam mahal bang 30.000. 30.000 itu apa seekor ya? Kalau seekor kayaknya nggak mahal deh 30.000. Murah tuh kayaknya. Tahan-tahan deng ayam dulu, ikan mahal kakak. Ya benar sekali. Kalau nggak ayam boleh beralih ke mie dan lain sebagainya ya Tribuners. Oke Tribuners, thank you ya atas komen-komennya. Jangan lupa di komen lagi, kami tunggu ya. Jangan lupa untuk di tap-tap layarnya dan juga di share ke teman-teman dan juga keluarga kalian. Karena ini pasti penting untuk diketahui juga ya, apalagi untuk Tribuners yang ada di Maluku yang lagi menunggu berita dari kami. Halo Tribuners, kami beralih ke informasi selanjutnya. Ini nggak kalah penting ya, yaitu info kapal untuk Tribuners yang mungkin ingin melakukan perjalanan ke luar daerah, keluar Pulau Ambon. Kami punya updatean ya mengenai info kapal Pelni di sini. Di tanggal 14 nanti ya, pada hari Jumat pukul 23.59 akan ada kapal KM Sangyang yang akan berangkat dari Ambon dan tiba di Namlea pada pukul 11.00 di hari Sabtu tanggal 15 nanti dengan lama perjalanan 11 jam 1 menit. Dan juga tiketnya itu tarif dewasa 99.000 per orang dan juga tarif bayi 0 sampai 23 bulan 11.200. Dan juga nanti ada lagi di tanggal 28 ya akan berangkat dari Ambon juga pada pukul yang sama 23.59. Kemudian akan tiba keesokan harinya tanggal 1 di Namlea pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan juga Tribuners ada KM Ciremai yang akan nanti berangkat dari Ambon pada Minggu 16 Februari pukul 20.00
dan tiba di Bau-Bau pada Senin 17 Februari pukul 21.00 dengan lama perjalanan 22 jam dan tarif tiketnya itu dewasa Rp276.000. Sementara untuk tarif bayi 0 sampai 23 bulan di angka Rp28.800. Nah, untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners yaitu ada dari Ambon menuju Namlea, ya, ada kapal Cantika itu berangkat setiap hari pasti ada pada pukul 21.00 dan akan tiba di esok hari ya subuh sekitaran jam 5. Dan juga untuk rute ke Namlea ada juga di pelabuhan penyeberangan feri Galawan Namlea dengan kapal feri Wayangan dan juga Tatihu ya yang berangkat dari Galawan pada pukul 20.00 dan tiba di Namlea sekitaran jam 5 atau kadang juga jam 6 tergantung cuaca ya Tribuners. Dan juga untuk di Pelabuhan penyeberangan Tulehu Amahai seperti biasa itu setiap hari ada feri dan juga kapal cepat ya, kapal Cantika. Dan juga di pelabuhan penyeberangan Liang Waipirit itu juga ada setiap hari ya beberapa feri selalu bolak-balik. Tribuners pasti udah tahu ya, apalagi untuk teman-teman yang udah biasa pulang ke Seram Barat itu pasti udah tahu banget, udah hafal. Nah, sementara untuk kapal Pelni sendiri ya Tribuners itu ada 2 kapal yang docking atau tidak beroperasi ya dari Tangking. Kemudian ada kapal Ngapulu yang docking dari tanggal 9 sampai nanti tanggal 28. Oke Tribuners, kita cek lagi apakah ada komentar di sini. Ada dari Aryan Stel, Mbak mau tanya kalau ke Ambon masukin mobil bisa nggak Mbak? Dari mana nih Bang? Ini abangnya ya. Dari mana mau ke Ambon? Masukin mobil kalau kapal, kalau feri pasti bisa ya. Pertanyaannya Abang Aryansnya dari mana? Dari Jakarta Mbak. Dari Jakarta ada ya kalau nggak salah ya. Ada pakai nanti bisa langsung ditanyakan ke pihak pelabuhan, tapi setahu saya ada ya. Ada dari Jakarta ada Kak. Kalau untuk kapal Pelni yang memang besar tuh biasanya ada. Kalau untuk kapal kecil seperti kapal Cantika itu nggak ada ya. Kalau yang dari misalnya dari Namlea, kemudian dari juga Seram Barat, itu biasanya pakai feri. Kalau feri itu udah pasti ada. Kalau untuk dari Jakarta setahu kami ada ya, Bang Aryans ya. Maria Aryan. Ada dari Kak Aryan juga nih. Siang Kakak, info jadwal kapal Sabuk Ambon Tehoru kapan Kakak? Kakak, hari ini kita akan ada updatean terbaru juga ya. Hari ini dari Tehoru ya, dari Ambon Tehoru ya. Hari ini ada dan boleh nanti saksikan langsung di live kami ya di Ambon hari ini, nanti akan kita update lagi ya Kak ya. Oh ya Kakak, kami juga selalu mengupdate info kapal ini ya. Selain di Ambon hari ini, kami juga selalu update di portal kami di www.tribunambon.com. Jadi Kakak juga bisa langsung ke portal kami ya. Kenapa Kak Alvin?
Oh, kalau Ambon Ternate ya. Ambon Ternate ada hari ini ada kapal Barcelona. Dan juga ini ada yang komen, ada info kapal gratis kak kakak. Oh kakak kalau mau kapal gratis, nanti kita menjelang Ramadan tuh biasanya ada ya. Pasti ada kuota untuk kapal gratisnya tuh biasa. Kita kalau nggak salah tuh 2 tahun terakhir untuk ke Namlea dan beberapa daerah lain tuh selalu ada tiket gratis dari PT Pelayaran Dharma Indah. Dan saya sendiri sudah beberapa kali menggunakan tiket gratis itu. Alhamdulillah membantu banget. Kita doakan semoga tahun ini bukan dari PT Pelayaran Dharma Indah aja ya, tapi ada banyak kapal yang juga bisa memberikan tiket gratis. Dari Surabaya ke Makassar ada tanggal berapa? Surabaya ke Makassar, sebentar kita cek dulu ya. Ini dari Surabaya ke Makassar ya. Surabaya Balikpapan. Kak, ini ada tapi dari Makassar ke Surabaya nih ada. Oh, udah lewat, udah Rabu kemarin. Rabu kemarin tuh ada dari Makassar ke Surabaya, itu kapal Ngapulu tapi udah docking dari hari Minggu, Kak. Terus dari Surabaya Makassar juga kemarin udah. Iya. Siap. Oke, Kak Alvin. Kakak ini dari Surabaya Makassar udah Jumat kemarin, terus dari Makassar Surabaya itu ada di hari Selasa nanti, Kak, ada kapal Ciremai pada pukul 15.00 tiba di Makassar, nanti berangkat dari Makassar pada pukul 18.00 tiba di Surabaya, pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Oke, Tribuners, dari info kapal kayaknya banyak banget yang nanya info kapal. Nanti bisa diupdate ya Tribuners di portal kami karena mau kita beralih ke segmen berikutnya. Thank you ya yang udah nanya-nanya info kapal. Jangan lupa terus update di portal kami. Aduh, kayaknya di bulan penuh cinta ini banyak yang ingin bepergian ya. Untuk kalian yang mau bepergian kemanapun itu jangan lupa untuk selalu berdoa karena cuaca kita saat ini lagi buruk, jadi emang perlu dikuatkan dengan doa. Oke Tribuners, nah ini kita akan beralih ke informasi mengenai angin kencang terjang rumah warga di SBT, 2 anak meninggal tertimpa beton. Ya, sekali lagi ini informasi duka ya Tribuners terkait dengan cuaca. Memang sempat tadi saya singgung, memang di beberapa daerah tuh lagi banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak mengenakan diakibatkan cuaca buruk. Nah, peristiwa ini Tribuners terjadi di Desa Lahema, Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram bagian Timur yang mengakibatkan 2 korban jiwa. Dan 2 korban ini merupakan anak-anak yang masih duduk di bangku TK bernama Nyong Ali Rumau dan juga Wahaji Rumah Kamar, turut berduka ya. Dan juga ada 1 korban yang mengalami luka-luka. Dan Tribuners ini berdasarkan keterangan warga di sana ya, Faris Keltubuk yang saat diwawancarai tribunambon.com mengatakan bahwa pada saat kejadian itu ketiga anak itu lagi main di pantai dekat rumah yang rusak. Kemudian saat angin datang, warga berteriak minta tolong, namun saat dihampiri 2 diantaranya sudah tidak berdaya dan 1 saja yang bisa diselamatkan. Dan hal itu semakin diperparah ya Tribuners dengan minimnya fasilitas layanan kesehatan di kabupaten mereka di SBT, tepatnya di Desa Lahema, Kecamatan Wakate tadi. Dan katanya di sana itu, di desa itu puskesmasnya nggak ada, jadi memang tidak ada pertolongan medis saat itu sehingga
dua korban tersebut memang tidak bisa diselamatkan, hanya satu orang tadi. Nah, si warga ini, Faris Kaltubuk ini berharap semoga kedepannya pemerintah di sana bisa lebih memperhatikan fasilitas kesehatan di sana agar di desa mereka bisa ada fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Dan katanya puskesmas di sana itu hanya bisa diakses kalau mereka ke pusat kecamatan, itu pun menggunakan transportasi laut. Wah, ini memang di beberapa daerah seperti ini sangat disayangkan ya Tribuners, saat terjadi peristiwa-peristiwa ini seperti ini tapi tidak ada fasilitas kesehatan yang layak, sehingga masyarakat harus berusaha dengan dengan pertolongan seadanya tanpa pertolongan medis. Oke, Tribuners, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini dari SBT tadi, kita beralih ke Maluku Tengah. Diduga limbah medis di RSUD Masuhi menumpuk sejak COVID-19, videonya jadi perbincangan warganet. Nah, ini juga sempat viral ya, kalau Tribuners melihat di TikTok itu sempat viral sebuah video yang diunggah oleh @imra.kelian ya, yang memperlihatkan limbah medis di RSUD Masuhi yang ditutupi oleh terpal biru. Imran Kelian, sorry. Nah, dikonfirmasi bahwa Imran Kelian ini sangat menyayangkan kondisi itu, Tribuners, mengingat sampah rumah sakit, baik limbah medis maupun non-medis, harus dimusnahkan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan hingga manusia. Dia juga menunjukkan bekas jarum suntik hingga botol infus di videonya. Nah, saat dikonfirmasi oleh tribunambon.com ya, Direktur Rumah Sakit mengatakan bahwa sampah tersebut memang sudah ada dari zaman COVID ya, sejak tahun 2021. Namun memang pemusnahannya itu mengalami kendala ya Tribuners, karena masalah anggaran katanya. Direktur RSUD Masuhi Anang Rumor mengatakan ya bahwa sampah medis di lingkungan rumah sakit itu katanya aman dan dalam pengawasan. Namun memang belum dimusnahkan karena terkendala anggaran pasca rusaknya alat pemusnah atau insinerator sejak 2019, dan manajemen rumah sakit katanya kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga. Sementara produksi sampah di RSUD Masuhi mencapai 600 kg per bulan. Jasa pemusnahan sampah sendiri ya dihitung itu per kilo itu 45.000. Dan juga beliau mengatakan bahwa anggaran pengolahan sampah medis di rumah sakit Masuhi itu 479 juta rupiah di tahun 2024. Sementara volume pengangkutan sampah B3 oleh pihak ketiga harus disesuaikan dengan nilai kontrak pada pihak ketiga, kata Direktur RSUD Masuhi tersebut. Ya, semoga saja ya limbah rumah sakit tadi bisa cepat teratasi sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat sekitar ataupun lingkungan sekitar ya Tribuners. Oh ya Tribuners, kami juga ingin mengingatkan kepada Anda ya, bagi Anda yang mungkin mempunyai informasi-informasi penting, salah satunya seperti ini ya, boleh dikirimkan informasinya ke admin kita di berbagai akun media sosial kita, ada TikTok, kemudian juga ada Facebook dan juga Instagram. Boleh dikirim informasi-informasi yang kiranya penting untuk diketahui, nanti akan kami follow up ya. Nanti akan di follow up oleh reporter-reporter kami. Oke Tribuners, kita beralih lagi ke berita selanjutnya, tapi tunggu dulu ya, aku minum dulu. Aduh, capek juga nih Tribuners ngebacain berita. Kamendo, ada pertanyaan lagi yang masuk?
Ada? Ini ada komen yang masuk dari Ceci X atau Cecix. Halo Kak Cecix. Bisa cek kapal bulan April Kakak nanti ya, update di portal kami. Ada dari 018. Kakak tadi tabakar di mana? Kakak bisa langsung juga ya update di portal kami. Namun saya ceritakan ya, tadi sempat disinggung ada kebakaran yang terjadi di kawasan Jalan WR Supratman, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Nanti info selengkapnya boleh diupdate lagi ya di portal kami. Nah, kita ke berita selanjutnya ya Tribuners. Diduga remblong, dam truk melaju tabrak motor hingga rumah warga di Pinang Putih, Ambon. Nah, ini berita yang terjadi pada Sabtu kemarin ya Tribuners, tapi masih terus diupdate informasinya. Itu ada sebuah dam truk dengan nomor polisi DE 8453 MO yang mengalami kecelakaan di Jalan Pinang Putih, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Sabtu sore. Nah, sopir dam truk tersebut seketika tewas lantaran terjepit rangka depan usai menghantam rumah warga. Sementara seorang karnet dan pengendara yang ditabrak ya itu mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan di lokasi seorang ibu bernama Irma Arianti, salah satu saksi, mengaku kejadian itu bermula saat dam truk berwarna putih tersebut, putih hijau, hendak parkir di sisi jalan turunan. Namun saat menepi itu seketika kendaraan bergerak maju hingga melaju tak terkendali dan menabrak sebuah motor. Menyusul kios milik saksi hingga akhirnya dam truk naas itu bersarang di rumah warga. Aduh, ini memang merupakan peristiwa kecelakaan kedua ya Tribuners setelah di bulan Januari kemarin ya, atau enggak deh, bulan ini juga Februari ada kecelakaan juga yang terjadi di underpass ya. Sebelum underpass itu juga sempat terjadi kecelakaan, dan dari informasi yang diupdate ya Tribuners, saat itu diduga bahwa si pengemudi yang merupakan seorang anak di bawah umur ya, berumur 16 tahun, itu diduga dalam keadaan mabuk sehingga menabrak pembatas jalan dan juga sebuah sepeda motor Scoopy. Jadi dari kejadian ini Tribuners ya, untuk kita semua yang mungkin berkendara begitu, kalau bisa ya dipastikan bahwa kendaraannya itu layak untuk digunakan. Kalau bisa dicek dulu apakah remnya itu masih berfungsi dengan baik atau tidak, supaya menghindari kejadian-kejadian seperti ini. Oke Tribuners, nggak terasa ya udah 30 menitan Putri nemenin Tribuners di sini. Nanti kita akan update terus sejumlah informasi yang pastinya penting untuk Tribuners ketahui di sejumlah akun media sosial kami dan juga ada portal kami. Dan kami juga live Senin sampai Sabtu di program kami Ambon Hari Ini. Jadi bagi Tribuners yang ingin mengetahui informasi yang terjadi di Maluku itu dan juga di luar Maluku ya, selalu kami update di berbagai akun media sosial kami. Tribuners, udah 30 menit nih Putri nemenin kalian di siang hari yang cerah ini. Udah sore ya, sekarang udah sore, udah jam 3.
Saatnya Putri pamit, tapi Putri ingin mengingatkan ke kalian semua untuk selalu menyaksikan program terbaru kami ini ya, Rapot Radio on Podcast yang akan tayang itu setiap hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu sekitar pukul 1 ya, atau enggak nanti 1:30 lah, pokoknya enggak pasti, tapi pasti akan selalu hadir di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu bersama Putri di sini tentunya. Oke Tribuners, thank you untuk waktunya, terima kasih atas komen-komenannya dan juga like, share-nya. Thank you untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, nanti bisa Tribuners cek sendiri. Ada yang tadi nanya jadwal couple, kayaknya banyak banget. Tribuners kayaknya ingin merayakan ini ya, hari Valentine ya, sama keluarga atau pasangan ya, di luar daerah ya, jadi nanya-nanya info couple mulu, nanti diupdate terus ya di portal kami. Oke Tribuners, thank you, Putri Utami pamit, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang.